Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, aku akan bikin satu video yang benar-benar berbeda dibanding video sebelumnya. Ini sih masih kaitan dengan mobil ya, tapi yang aku ulas di sini adalah satu majalah lama yang usianya udah lebih dari 10 tahun. Lebih tepat sih umurnya udah 12 tahun sih. Yaitu sebuah majalah yang namanya adalah Auto Expert. Nah, Auto Expert ini adalah satu majalah premium yang dibikin oleh grup Kompas Gramedia, tepatnya di Automotive Group. Ya, jadi pada saat itu mereka coba ingin memperluas pasar dengan satu membuat majalah otomotif, tapi dengan packaging yang terkesan sangat premium dan sangat mewah. Nah, ini yang kalian lihat di sini adalah satu majalah Auto Expert. Ini salah satu edisi awal-awal mereka. Tepatnya adalah edisi kedua yang terbit pada bulan Juli sampai Agustus 2008 dengan harga Rp35.000. Ya, tergolong cukup mahal sih untuk sebuah majalah otomotif seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari sini, ini adalah cover story ini cukup unik karena memang guys, tadi karena ini majalah premium, maka yang kalian ini adalah tulisan-tulisannya ini mencerminkan kesannya mewah dan ditambah dengan satu mobil dominan sangat besar, yaitu Toyota Alphard. Jadi cover story dari majalah ini adalah Toyota Alphard. Nah, intinya yang mereka bahas di edisi ini adalah 14 mobil baru yang akan tampil di IIMS 2008. Bukan 2015, tapi 2008, 12 tahun yang lalu. Gitu. Tapi, aku akan kasih tahu nih walaupun ini semuanya 14 mobil, tapi nggak semuanya aku akan bahas di video ini. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang tentang mobil-mobil yang ada di Auto Expert ini, aku akan buka dulu tentang bagian awal dari majalah ini. Nah, ini editorialnya, kata pembukanya. Terus juga ini daftar isinya, ya seperti ini. Serta yang unik dari majalah ini adalah, nah ini adalah kaleidoskop. Ya. Kaleidoskop mengenai event-event otomotif yang diadakan sebelum sekitar pada bulan Mei sampai Juni 2008. Dari ada kontes modifikasi sampai launching mobil. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa mobil yang ada di IIMS 2008. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi bahwa di majalah ini dia meng-highlight tentang 14 mobil baru yang akan tampil di IIMS 2008. Atau kalau bagi kalian belum tahu apa IIMS itu adalah Indonesia International Motor Show pada saat itu. Nah, salah satu mobil pertama yang akan tampil di IIMS 2008 saat itu adalah, nah ini adalah pertama adalah Honda Jazz. Nah, ini covernya seperti ini. Jadi Honda Jazz ini sebenarnya itu pada saat tahun 2008 itu dia sudah di-launching di IIMS, tapi sudah di-launching sebelumnya. Tetapi karena pada saat itu mobil ini menjadi salah satu primadona utama bagi mobil Honda di Indonesia. Pada saat itu penjualannya juga cukup tinggi, kira-kira mungkin seperti Honda Brio sekarang lah, dari tipe ACGC sampai tipe RS. Nah, sekarang kita buka lanjut halamannya. Nah, begini. Nah, di sini juga ini yang kelihatan gambarnya adalah sketsa dari desain dari Honda Jazz generasi kedua. Desainnya seperti ini. Ini launchingnya pada tahun 2008 ya di Indonesia ini. Sedangkan kalau nggak salah di Jepang sudah muncul pada tahun 2007. Nah, di situ juga disebutkan sejarah tentang mobil Honda ini, yaitu Honda Jazz ini. Jadi kalau nggak salah dari sini disebutkan bahwa awal mula launching mobil ini adalah di tahun 2001. Dan terutama untuk pasar Jepang. Lalu kemudian muncul di pasar-pasar seperti pasar Eropa, Asia, seperti negara Tiongkok sampai Thailand. Dan pada akhirnya pada tahun 2004 mobil ini masuk ke pasar Indonesia dengan pilihan mesin IDSI 1500 cc. Nah, kita buka lagi, bentar. Nah, akhirnya tampilannya bakal seperti ini, ya. Kalau nggak salah, saya baca dari artikel ini, dia punya pada saat itu di tahun 2008 dia punya pilihan tipe ada 4. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Kalau di generasi pertama itu dia punya pilihan mesin IDSI sama VTEC. Nah, sekarang pilihan mesin dari Honda Jazz 2008 ini hanya satu, yaitu tipe mesin 1500 cc iVTEC. Dengan dua pilihan tipe, yaitu tipe RS dan tipe S atau yang standar, dengan masing-masing tipe transmisi otomatis dan manual.
lagi. Nah, saat itu harga dari mobil ini adalah di tahun 2008 itu adalah 160 sampai 182,5 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi kurang lebih kalau sekarang sih ya, itu harga udah setara dengan Honda Brio sekarang, yaitu dari tipe LCGC-nya atau Brio Satya sampai tipe Brio RS yang tipe non LCGC. Nah, bisa juga kelihatan dari foto ini ada salah satu event modifikasi Honda Jazz yang saat itu cukup terkenal, yaitu kalau nggak salah namanya Jazz Tuning Contest. Kalau nggak salah dari lokasi ini nih, di lokasinya di Mul Taman Anggrek Jakarta Barat. Ya, jadi ini Honda sempat mengadakan event modifikasi namanya Honda Tuning Contest ya. Dan di bawah sini juga ada satu box kecil yang mengatakan bahwa Honda Jazz ini juga berubah jadi berbagai wujud, seperti jadi sedan. Kalau kalian pasti tahu dengan nama Honda City, atau ada juga namanya Honda Fit Aria kalau di pasar Jepang. Kemudian juga jadi barang estate seperti Honda Airwave, serta di sini ada jadi Honda Jazz ini jadi sebuah mobil MPV. Yang pertama dia jadi Honda Mobilio, tapi beda ya. Bukan Honda Mobilio yang basisnya di Brio ya, tapi adalah Honda Mobilio yang hanya dijual di pasar Jepang. Dan kemudian Honda Mobilio di Jepang diteruskan oleh Honda Freed yang sekarang di Indonesia itu masih cukup banyak peminatnya. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua dari IMS 2008 ini ada satu mobil konsep yang dipamerkan oleh Ford. Yang sekarang sih Ford ini sebenarnya udah ada lagi di Indonesia, tapi cuma jual yang Ford Ranger doang. Nah, ini adalah hatchback yang menjadi cikal bakal dari salah satu mobil populer Ford yang ada di Indonesia, yaitu namanya ini Ford Fairview Concept, yang kalian lihat dari desainnya sekarang jadi dibuat sebagai Ford Fiesta, baik itu hatchback maupun sedan. Nah, Ford Fairview ini kelihatannya ini dirancang untuk pasar Eropa, yang juga menginginkan satu hatchback yang tidak hanya stylish desainnya, tapi juga bagi konsumen yang senang gadget. Jadi pastinya banyak sekali konektivitas seperti radio, MP3, Bluetooth, dan seterusnya. Kalau desain ini memang bukan cuma konsep yang desainnya mengawang banget ya, tapi ini kesannya desainnya seperti pre-production, prototype, sudah benar-benar mendekati desain dari versi produksi yang sebenarnya. Sekarang kita buka lagi. Nah, disebutkan juga kalau lihat di sini, nah seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Kami prosesnya desain sampingnya seperti ini, dan kemudian proses desain dari Ford Fairview ini bakal seperti ini, serta desain sedan versi konsepnya. Nah, disebutkan juga bahwa yang seperti katakan tadi, bahwa kami yakin calon pembeli Fairview ini yang merupakan generasi yang tumbuh dewasa bersama ponsel ataupun gadget lainnya akan merasa familiar. Yang dikatakan oleh Niko Vidakovic, Chief Interior Designer dari Ford Eropa, seperti itu. Jadi memang karena desainnya dibuat untuk orang-orang suka gadget, maka desain interiornya juga dibuat juga, kalau lihat aja di head unit aja itu kayak keyboard HP ya. Itu salah satu yang jadi keunikan dari Ford Fairview ya. Nah, rencananya versi produksi dari Fairview ini itu diproduksi pada tahun 2009 atau 2010, yang sekarang kita kenal sebagai Ford Fiesta. Sekarang kita menuju ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai salah satu bintang yang paling ditunggu oleh pengunjung IMS 2008 saat itu, yaitu, nah, yang ini, cover depan yang tadi yang aku kasih lihat. Nah, ini Alphard yang dibesarkan sebagai cover utama dari majalah ini. Dan inilah artikelnya. Nah, seperti ini kan. Nah, kayak gini kan. Nah, ini adalah, jadi ini Toyota Alphard saat itu dijual oleh Toyota Astra Motor pertama kalinya pada tahun 2008. Pada saat itu dia hanya menjual tipe mesin 3500 cc V6 dengan harga sekitar, kalau nggak salah, sekitar 1,1 miliaran. Jadi bisa dikatakan memang saat itu Toyota masih hanya menjual mesin yang paling besar di antara semua lineup Alphard. Memang kenapa sih Toyota Astra mencoba untuk menjual Toyota Alphard ini? Karena mereka melihat dari kesuksesan IU yang menjual Toyota Alphard, sehingga memang Alphard itu jadi salah satu mobil terlaris di pasaran importir umum. Dan sekarang juga sampai sekarang ya ada idiom namanya belum sah jadi orang kaya kalau belum punya Alphard ya. Jadi memang terbukti sekali bahwa
rasanya IU yang sudah mencoba membuat pasar dengan Toyota Alphard ini kemudian akhirnya mengikutilah Toyota Astra ini menjual Toyota Alphard. Dan sekarang Alphard yang dijual ATP pun juga nggak kalah laris ya dengan produk-produk dijual oleh IU seperti itu. Nah, lihat seperti ini. Lanjut di sini. Nah, dari bagian sini di halaman ini kelihatan foto-foto interior dari Toyota Alphard pada tahun 2008. Nah, dari jok tengahnya yang menjadi salah satu idaman utama dari para pemilik Alphard, lalu speedometernya, emblem V6-nya, sampai semacam apa ya? Roof monitor yang ada di Toyota Alphard ini. Nah, di sini juga kelihatan, aku juga baru tahu sih bahwa Toyota Alphard ini sebenarnya merupakan namanya itu berasal dari Hydra. Jadi Hydra adalah nama bintang yang paling besarnya di konstelasi Hydra di luar angkasa sana. Jadi memang mungkin Toyota ingin menunjukkan bahwa Alphard ini merupakan salah satu produk MPV yang paling besarnya di antara semua pasaran. Bahkan mungkin kalau misalkan lagi jalanan, Alphard ini bisa dikatakan yang paling besarnya di antara semua mobil yang ada di jalanan. Gitu. Tapi ada juga Alphard ini justru berasal dari bahasa Arab, yaitu Alphard, atau artinya itu dia yang menyendiri. Jadi mungkin karena yang punya Alphard ini adalah orang kaya, sehingga dia butuh privasi yang tinggi, sehingga ya sepertinya menyendiri di dalam mobil, tentu saja bersama dengan supirnya. Nah, di lain sini adalah tapak belakangnya seperti ini, ya, yang biasanya ditemui di banyak jalanan di kota-kota besar. Ini emblem Alphard-nya, dan juga di sini ada semacam lampu-lampu nih, mungkin ditaruh di bawah lantai mobil yang menunjukkan bahwa selamat datang di Toyota Alphard. Nah, kalau dari sini apalagi ya? Baru ingat bahwa sebenarnya desain Toyota Alphard di tahun 2008 ini merupakan versi produksi dari Toyota FT-MV yang pernah dipajang di Tokyo Motor Show 2007, ya. Jadi memang dulu Toyota bikin mobil konsep seperti itu, lalu akhirnya jadilah sebuah Toyota Alphard ini. Tukar lagi. Nah, interiornya bakal seperti ini, ya. Jadi memang karena saat itu Toyota Alphard hanya dijual dalam tipe 3500cc saja, maka IU sebenarnya dia punya potensi lain, yaitu mesin lebih kecil, yaitu 2400cc. Itu mesinnya lebih kecil. Dan akhirnya kemudian diikuti oleh Toyota Astra Motor di tahun selanjutnya. Nah, para IU itu juga mengambil kesempatan untuk menjual produk saudara kembar yang Toyota Alphard, yaitu Toyota Velfire. Nah, Toyota Velfire ini kalau bisa dikatakan adalah saudara kembar Alphard yang lebih sporty. Kalau Alphard kan dia kesannya mewah gitu. Alphard ini kelihatannya dia lokasinya di Kelapa Gading nih, di satu showroom mall dealer lah gitu. Namanya kalau nggak salah Gading Auto Center, yang sekarang masih jadi sekolah internasional di daerah Kelapa Gading gitu. Nah, Velfire ini dia punya mesin 2400cc saja, dan karena dia mesin lebih kecil, maka harganya juga lebih murah, yaitu sekitar 700 jutaan rupiah pada saat itu. Nah, jadi itulah salah satu cara strategi IU untuk menjual Alphard yang berbeda dibandingkan Alphard yang dijual oleh ATPM. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, yang keempat ini adalah mobil konsep yang dihadirkan oleh Suzuki, yaitu ini yang namanya Suzuki Kizashi versi kedua. Jadi pada saat itu Suzuki dia punya 3 versi dari Suzuki Kizashi Concept, yaitu yang pertama yaitu Suzuki Kizashi yang pertama itu versinya bentuknya desain station wagon atau estate. Yang kedua seperti ini, Suzuki Kizashi versi kedua yang bentuknya itu macam crossover, dan yang ketiga Suzuki Kizashi yang versinya sedan. Jadi kelihatannya ini Suzuki yang membuktikan diri bahwa dia bisa bikin satu mobil yang ukurannya besar dan berkesan premium. Apalagi juga desainnya juga sangat sporty dan radikal. Mungkin pada saat itu berbeda dengan desain Suzuki yang umumnya cenderung main aman, kalem, dan sebagainya. Tapi yang dijual di versi produksinya pada tahun 2010 itu hanya sedan saja. Yang konsep crossover ini sama estate sama sekali nggak dituliskan ke versi produksi. Dan di tahun 2010 Suzuki Kizashi sempat dibawa ke IMS 2010. Waktu itu sekarang udah pindah ke J-Expo Kemayoran. Saat itu kan masih di Senayan, ya. Nah, rencananya ketika akan diproduksi
ini mobil ini bakal pakai mesin 3600 cc V6 dari General Motors yang dari Amerika Serikat sana. Jadi mungkin ini mobil ini Suzuki Kisase ini juga menyasar pasar-pasar ya suka mobil yang kurang besar seperti Amerika Serikat. Tapi ya kenyataannya ya hanya sedan saja yang diproduksi masa oleh Suzuki. Tetapi memang Suzuki Kisase ini umurnya juga nggak lama ya, hanya sekitar berapa tahun saja. Tapi habis itu discontinue atau nggak lanjut lagi produksinya. Sekarang kita selanjutnya ke yang kelima. Nah, yang kelima ini ada SUV yang pernah dipasarkan oleh Mitsubishi di tahun 2008, yaitu Mitsubishi Pajero. Nah, Pajero ini bukan Pajero yang biasa kalian kenal ya. Maksudnya kalau biasa kalian kenal dari lihat jalan itu kan Pajero Sport yang baru dipasarkan di Indonesia tuh pada tahun 2009. Sedangkan yang ini adalah Real Pajero. Pajero yang berukuran besar dengan mesin yang dijual saat itu adalah mesin V6 MyVec, mesin 3800 cc yang pastinya mesin itu sangat besar sekali. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya strategi Mitsubishi untuk menjual Pajero itu adalah untuk meningkatkan image dari kendaraan penumpangnya. Kenapa? Karena saat itu bisa dikatakan penjualan mobil Mitsubishi itu memang saat itu masih agak sedikit agak rendah. Karena memang saat itu Mitsubishi pada tahun 2005 itu sempat menghentikan produksi mobil penumpangnya di Indonesia. Selain itu ya mobil penumpangnya itu ya hanya CBU dari Jepang seperti Grandis ataupun juga dari Thailand seperti Strata Triton. Nah, memang ikhtiar dari Mitsubishi ini adalah untuk menunjukkan image bahwa selain terkenal sebagai kendaraan komersialnya, Mitsubishi juga punya kendaraan penumpang yang nggak kalah bagusnya. Jadi selain Pajero, dia juga bawa Lancer EX sampai Lancer Evolution yang ke-10. Ya, walaupun dengan harga yang bisa dikatakan menengah ke atas, tapi setidaknya memang itulah tujuannya untuk meningkatkan image dari kendaraan Mitsubishi ini. Gitu. Lalu memang di sini kalau kalian lihat ya, memang sebenarnya Pajero ini bukan barang baru yang banget ya. Maksudnya baru dijual tuh 2008 itu bukan. Karena di tahun sebelumnya, di tahun 80-90 itu Mitsubishi sempat penjual Pajero yang Real Pajero di Indonesia. Kalau kalian misalkan di serial Sidol sempat ada mobil Pajero, nah itu bukti bahwa Pajero itu sempat ada di Indonesia di tahun 90-an. Nah, sekarang lanjut yang selanjutnya. Nah, selain mobil-mobil yang dipajang di IMS 2008, nah di majalah ini juga mengangkat hal-hal unik yang akan tampil di pameran tersebut pada saat itu, yaitu ini yang keenam ya BTW. Ini adalah robot Asimo yang merupakan robot andalan dari Honda ya. Jadi kalau dari sejarahnya Honda ini sudah berpengalaman membuat robot Asimo ini sejak pertengahan 80-an yang merupakan singkatan dari Advanced Step in Innovation Mobility. Jadi memang pada saat itu di IMS 2008, setelah bacanya jadi ingat bahwa Asimo ini sempat ditampilkan di panggung booth Honda. Jadi menjadi hiburan bagi seluruh pengunjung yang ada di booth Honda, khususnya mulai dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa. Nah, jadi memang intinya robot Asimo ini dibuat sebagai asisten untuk mendampingi kegiatan manusia. Jadi kalian nggak perlu bantuan dari sesama manusia juga, tinggal panggil robot akan melakukan kegiatan seperti halnya manusia. Nah, mungkin kalau dari secara teknisnya, dia mempunyai tubuh seberat 54 kg dan tingginya itu setinggi 130 cm. Nah, terus bukan cuma berlaku seperti manusia, bahkan dia juga punya bisa mengajarkan sopan santun, tata krama yang baik pada manusia. Jadi buat kalian yang manusia, yang orang-orang yang mungkin nggak punya sopan santun, jangan kalah sama Asimo ya. Maksudnya harus belajar sama Asimo ya. Nah, ini adalah apa saja ada di robot Asimo ini, yaitu ada mata, ada lampu indikator, badan, kemudian midsection, kaki, telinga, leher, backpack, torso, sensor belakang sampai tangan ya, seperti ini. Memang kalau juga data teknisnya lagi, di namanya juga sebutkan bahwa kecepatan berjalan dari robot Asimo generasi kedua ini adalah 1,6 sampai 2,5 dari 1,6 km per jam sampai menjadi 2,5 km per jam. Sedangkan kalau misalkan berlari itu kecepatan jadi 3 km per jam. Jadi ya cukup kencang lah untuk sebuah robot lah.
Tapi memang kalau dari sini disebutkan bahwa ASIMO ini terdapat macam pro kontra ya. Tetapi meskipun ada pro kontra, setidaknya ASIMO ini menjadi ikon bagi pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Honda secara keseluruhan, yaitu mobil, motor, sampai genset ya. Sekarang kita lanjutkan terakhir dari IMS 2008. Nah, selain mobil dan juga robot, di IMS 2008 juga ada satu showcase konsep yang cukup unik dihadirkan oleh Toyota, yaitu Toyota Ayrail. Nah, jadi Ayrail ini merupakan perwujudan Toyota untuk membuat personal mobility yang sangat mudah bagi para masyarakat. Jadi kalian nggak perlu pakai jalan kaki ataupun pakai mobil, tinggal pakai ini maka perjalanan akan menuju satu tempat ke tempat yang lain akan jadi lebih mudah. Nah, Ayrail ini dia punya 3 buah roda. Kemudian kecepatan tinggi, kecepatan maksimum adalah 30 km per jam. Untuk menggerakkannya, dia menggunakan 2 buah joystick seperti ini, ya. Jadi hanya menggunakan tangan saja, serta dia juga punya sensor-sensor yang kalau misalnya ada satu objek yang menghalang dari si Ayrail ini, maka sistemnya akan menghentikan unit ini, ya. Bahkan yang unik adalah Ayrail ini dia juga menggunakan bahan fiber, yaitu dari kenaf, satu sejenis tanaman tropis yang berasal dari Indonesia. Jadi unik kan, ada bahan-bahan dari Indonesia yang dibuat di Jepang untuk satu Ayrail ini. Tapi nggak cuman unit-unit yang akan dipajang di IMS 2008, tapi masih ada lagi satu dua unik yang ada di Auto Expert edisi kedua ini. Nah, yang ini ada salah satu yang unik yang ada di Auto Expert edisi kedua, yaitu dealer Lexus. Ya, ini adalah showroom Lexus pertama bukan hanya di Jakarta tapi juga di Indonesia, yaitu Lexus Gallery. Ini lokasinya ada di kawasan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Mungkin kenapa milih Menteng, karena di Menteng itu banyak sekali orang-orang kaya yang tinggal di sana. Jadi memang Lexus ini memang baru dijual resmi di Indonesia pada tahun 2007 kalau nggak salah. Memang dengan beberapa produk-produk seperti Lexus LS, Lexus IS, dan juga Lexus ES. Untuk perancangan dari showroom ini sendiri, memang oleh si perancangnya itu memang sengaja agar tidak didesain tipikal seperti showroom-showroom biasanya. Tapi mereka ingin merancangnya ibarat seperti karya seni, ibarat seperti butik-butik mahal yang ada di mall ataupun tempat-tempat lain. Jadi kelihatan kan, bukan cuma hanya mobil yang dipajang di sini, tapi juga semacam karya seni yang mewah, prestisius seperti itu. Juga banyak fasilitas seperti VIP room, kemudian ada perpustakaan, terus juga ada internet, sampai ada makanan-makanan kecil yang ada di showroom ini. Dan ini adalah halaman terakhir dari Auto Expert. Ini dia, coming soon, sign besar coming soon, caps lock jebol. Jadi ini adalah satu rubrik di mana isinya adalah mobil baru yang akan diluncurkan pada tahun 2009, ya. Disebutkan di sini ada listnya seperti Audi Q5, kemudian New BMW 7 Series, kemudian Ferrari California, Honda Freed, kemudian Lexus RX, Mazda 2, dan lain-lain, ya. Jadi di situ juga ada tulisannya bahwa mobil apapun yang beritanya Anda baca internet dapat dinikmati tak sampai 6 bulan. Kemudian bahkan dalam beberapa kasus kemudian hanya berselang 2-3 bulan. Jadi menunjukkan bahwa seberapa cepat yang biasa muncul di berita di internet ataupun di media-media lain masuk juga di pasar Indonesia. Jadi itulah isi-isi yang ada di majalah Auto Expert edisi kedua tahun 2008 ya. Jadi memang majalah ini usianya udah lebih dari 12 tahun, dan memang karena ini adalah satu majalah premium, maka memang apa yang dibawakan dari majalah ini sangat-sangat berkelas, berbeda dengan majalah-majalah lainnya seperti itu. Nah, jika kalian suka dengan konten dari video ini, bisa kalian komen dan juga like video ini, dan juga share video jika kalian merasa video ini berguna bagi kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel saya, Indra Fatan, jika kalian ingin dapat video lebih dulu, serta jangan lupa untuk klik lonceng di YouTube-nya. Terima kasih buat kalian sudah nonton, sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!